Sedulur, konten hari ini ya, kita ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang ya. Seperti biasa, ini hari Minggu ya, tanggal 27 November tahun 2022. Nah, ini saya ngonten di membelakangi lapangan ya. Nah, ini mau ada event expo, nggak tahu ini expo apa ya, ini panggungnya tempatnya masih ditata ya. Ini rencana ada panggung ya, ini belum dinaikkan panggung ya. Ini. Kembali ke konten lagi lur ya, ini hawanya agak mendung ya, sedikit hangat ya. Nah, ini kalau hari Minggu seperti biasa ini tanya jawab, tanya sama Pak Dokter Andi ya. Ini tentang keperkasaan laki-laki ya, ereksi tidak menentu. Nah, itu ditanyakan sama Pak Dokter Andi, nanti Pak Dokter Andi jawab ya. Ini saya bacakan, terus nanti saya kasih tambahan ya, dari sisi medis Pak Dokter Andi ya. Nanti dari sisi spiritual saya kasih tanggapan ya, saya kasih solusi. Tanya Dokter Andi, Dok, ereksi saya tidak menentu, kadang keras, kadang lembek. Tirtur, kadang lembek ya. Tapi sudah 3 bulan ini sering ereksi lemah, sehingga tidak bisa berhubungan intim. Padahal saya sering olahraga dan tidak gemuk. Nah, ini usia saya 32 tahun. Bagaimana sebaiknya, Dok? Terima kasih untuk jawaban Dokter Andi. Tertanda FDW. W itu mana nggak ngerti ya. Bapak FDW. Rahasia. Ya, biar tidak ketahui. Jawab Dokter Andi. Sebetulnya ereksi yang baik dan berkualitas adalah yang kerasnya cukup untuk penetrasi. Responsif artinya bila terangsang akan ereksi dengan spontan dan bereaksi cepat. Jadi begitu kesenggol langsung srit, itu kemungkinan seperti itu ya. Dan bisa bertahan cukup lama sampai kedua pihak suami istri sudah mengalami kepuasan, podo puase, podo nikmati. Sekitar usia 30-an biasanya orang berhubungan intim 2-4 kali seminggu. Seringkali hambatannya adalah waktu dan tenaga. Nah, ini waktu dan tenaga lah. Waktu itu tinggal di bagaimana bisa ngakali waktu. Pokok bagian short-shortnya itu biar ada waktu luang lah, itu usahakan ya. Pulang kerja sudah capek atau waktunya sempit sehingga tertunda. Bila sudah lama tidak disempatkan, akan cenderung bertambah jarang. Ini jangan sampai terjadi. Nah, ini pesannya Pak Dokter, jangan sampai terjadi teledor umpamanya ya, terulang-ulang. Jadi waktu memang harus di menit betul-betul ya. Coba cari waktu dan kesempatan, diusahakan seminggu 2-3 kali. Jadi harus menyesuaikan ya kerjaannya. Makanya milih pekerjaan jangan yang terus
menyita waktu. Mr. P yang kadang lembek ini perlu dicari penyebabnya, karena pada usia 30-an biasanya masih selalu keras dan mudah terangsang. Nah, makanya kalau nikah yang muda-muda, jangan terlalu tua ya. Dicari penyebab pada fisiknya dulu. Bila periksa ke dokter akan dicari adakah kadar yang tinggi pada gula darah, kolesterol, tekanan darah tinggi, asam urat. Dicari juga melalui laboratorium fungsi hati dan ginjal. Dokter akan melakukan pemeriksaan klinis pada organ vital. Kadang istri cemburu dan berprasangka negatif. Nah, ini biasanya istri langsung menuduh yang bukan-bukan. Nah, bisa dikomunikasikan dengan baik-baik bahwa ini bukan akibat orang ketiga. Seringkali kurang komunikasi bisa membuat kecemburuan, prasangka negatif bahwa suami punya orang ketiga. Nah, itu usahakan jangan sampai terjadi seperti itu ya. Untuk memulai komunikasi bisa dengan mulai ngobrol-ngobrol santai dulu. Jangan langsung menyalahkan istri, tapi jelaskan dengan baik bahwa turunnya ereksi ini karena memang ada gangguan fisik. Itu memang komunikasi perlu sama istri, masa sama istri tidak komunikasi. Jadi komunikasi harus banyak ya sama istri. Kan nek komunikasi sama istri itu tidak menimbulkan tidak ngefek. Ya. Biasakan olahraga teratur, cari waktu 30 menit per hari atau bahkan 15 menit per hari pun baik untuk mengawali. Pilih olahraga yang simpel dulu, jalan pagi, jogging, jalan cepat, senam, aerobik. Usahakan agar olahraga semakin teratur dan rutin. Nah, ini jawab dari Pak Dokter Andi ya. Perlu diperiksakan ya ke klinik dan di nanti biar dites di sewaktu pemeriksaan, dicari penyebabnya apa. Nanti kan kalau sudah dicari penyebabnya jadi ketemu ya. Itu kalau secara medis ya, secara medis seperti itu ya. Itu pesan dari Pak Dokter Andi ya. Nah, ditambahi ya, ini saya menambahi. Kalau dengan hubungan dengan vertikal, ya, itu nanti mudah sekali. Ya. Usahakan minta ridho kedua orang tua. Ya. Jadi ini Mas siapa? Mas F di W ini harus minta ridho kedua orang tua. Ya. Seperti yang di konten-konten saya yaitu contoh-contoh itu yaitu nanti dipraktekin gitu. Nah, terus ini kan nanti setelah praktek otomatis kan hatinya adem ayem tentrem gitu. Senang bahagia ya. Hasilnya apa? Hasilnya nyaman. Lah, nyaman itulah yang menimbulkan sel-sel tubuh ya. Sel-sel tubuh otomatis akan bekerja, darahnya akan mengalir otomatis. Dengan aliran darah itu kan menimbulkan sel-sel yang ada di organ seksual itu kan nanti terisi oleh darah. Dengan lancarnya otomatis akan kembali normal. Dan nanti akhirnya setiap hari itu akan terangsang terus. Nah ini, jadi dengan kenyamanan otomatis nanti akan seluruh organ tubuh sel-selnya itu akan normal kembali. Nah, dan ditambahi dengan konsumsi makanan yang berimbang. Nah itu pesan saya seperti itu. Karena dari spiritualnya langsung dari Yang Maha Kuasa melalui ridho orang tua.
tanpa melalui ridho orang tua, Mas F ini langsung ke Yang Maha Kuasa tidak bisa. Harus melalui ridho orang tua. Karena kuncinya hanya kedua orang tua ini. Nah, bagaimana kalau sudah tidak mempunyai orang tua? Ya sudah, tidak bisa. Kecuali melalui anak. Nah, gitu. Teorinya seperti itu. Kalau ridho orang tua itu otomatis nanti akan adem ayem tentrem lah, otomatis sel-sel kembali normal, darah menjadi lancar, otomatis penyakit, segala penyakit akan otomatis menghilang dengan sendirinya, secara otomatis. Penyakit apapun nanti bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi kenapa orang sakit itu karena timbul dari pikiran-pikiran, pikirannya tidak nyaman. Karena semua orang banyak yang tidak nyaman, ya. Pasti. Nah, ini untuk mengembalikan agar orang itu nyaman harus melalui ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Lah nanti terus biar imbang dengan si istri, ya ta. Nah, otomatis istri harus minta ridho kedua orang tua juga, ya. Jangan sampai sebelah, nanti kalau sebelah tidak imbang, ya. Istri ogah-ogahan sedangkan suaminya menggebu-gebu. Nah, ini jadi kan tidak imbang. Nah, ini biar imbang, biar sama-sama menggebu, ya. Jadi harus kedua-duanya sama-sama minta ridho sama kedua orang tuanya masing-masing. Ridho pasrah sumeleh. Ya, begitu dari saya. Dulur ya.